Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Rahman, NIM 031922 dari program studi Teknik Mesin 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Impact dari mata kuliah material teknik 1. Apa itu uji impact? Uji impact adalah suatu pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat atau rapid loading. Dalam pengujian mekanik, terdapat perbedaan dalam pemberian jenis beban kepada material. Uji impact sendiri menggunakan beban dinamik pada pembebanan cepat atau disebut juga beban impact. Terjadi proses penyerapan energi yang besar dari energi kinetik suatu beban yang menumbuk ke spesimen. Proses penyerapan energi ini akan diubah dalam berbagai respon pada material seperti deformasi plastis, efek histeresis, gesekan, dan efek inersia. Kenapa uji impact diperlukan? Uji impact ini berguna untuk melihat efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya takikan, bentuk takikan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact dapat juga disebut sebagai suatu pengujian material untuk mengetahui kemampuan suatu material atau bahan dalam menerima beban tumbuk dengan digunakan kemampuan suatu material bahan dalam menerima beban tumbuk diukur besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen atau material bahan. Uji impact juga digunakan untuk mempelajari pola patahan spesimen, apakah getas atau patah ulet atau kombinasi keduanya, granular fracture atau slippage fracture adalah permukaan patah getas berkilat dan berbutir, sedangkan patah ulet tampak lebih buram dan berserabut disebut juga fibrous fracture atau shear fracture. Perbedaan permukaan kedua jenis patahan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut merupakan metode pengujian impact. Metode pengujian impact sendiri ada dua, yaitu yang pertama uji Charpy dan yang kedua ada metode ZOT, metode Charpy dan metode ZOT. Apa itu metode Charpy? Metode Charpy sendiri itu spesimen diletakkan mendatar dan kedua spesimen ditumpuh pada suatu landasan. Letak dari takikan berada pada tepat di tengah arah permukaan dari belakang takikan. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara yang lainnya termasuk Indonesia. Yang kedua yaitu metode ZOT. Metode ZOT ini sendiri sebagaimana ditunjukkan pada gambar, spesimen dijepit pada salah satu ujungnya dan diletakkan tegak. Arah pemukulan dari depan tagikan biasanya metode ini digunakan di negara Inggris. Jenis perpatahan impact digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu perpatahan berserat atau perpatahan geser. Ada perpatahan granulan atau kristalin, ada perpatahan campuran berserat dan granular atau merupakan kombinasi dari kedua jenis perpatahan di atas. Jenis patahannya, adapun jenis patahannya sendiri ada dua, yaitu patah getas. Patah getas sendiri merupakan fenomena patah dan material yang diawali terjadinya retakan secara cepat dibandingkan patah ulet tanpa deformasi plastis terlebih dahulu dan dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu patah ulet. Patah ulet sendiri merupakan patah yang diakibatkan oleh beban statis yang diberikan pada material. Jika beban dihilangkan, maka penjalaran retakan berhenti. Berikut merupakan langkah-langkah pengujian. Ada penangkap pengujiannya, itu yang pertama siapkan spesimen yang akan diuji. Yang kedua lakukan pengukuran pada spesimen menggunakan jangka sorong. Siapkan spesimen dengan suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Yang ketiga, untuk suhu rendah isi plastik dengan air dan spesimen, lalu simpan di freezer hingga membeku. Yang keempat, untuk suhu tinggi, didihkan air hingga suhu kurang lebih dari 1000 derajat Celcius dan masukkan spesimen. Yang keenam, simpan spesimen pada landasan dengan simetris dengan takikan membelakangi arah datangnya godam atau metode Charpy. Yang ketujuh, angkat lengan godam hingga terkunci. Putar pointer searah jarum jam hingga sejajar dengan godam. Yang kedelapan, lalu pukul terus hingga godam meluncur dan bertumbukan dengan spesimen. Yang kesembilan, lakukan pengereman setelah godam mencapai ketinggian
kemudian maksimumnya. Berikut merupakan persamaan yang bisa digunakan. Yang pertama ada tinggi pemukul, kecepatan pukulan, tenaga patah per luas penampang, energi impact, energi yang diserap benda uji, dan juga tenaga patah. Berikut merupakan contoh soal. Sebuah mesin uji impact yang memiliki panjang pendulum 0,6490 meter dan massa pendulum 25,68 kg digunakan untuk uji impact sebesar baja. Kemudian dilakukan dengan sudut awal A sebesar 146,5 derajat. Dan setelah menumbuk, benda uji tersebut terbentuk beta sebesar 113,5 derajat. Hitunglah besarnya energi yang diserap oleh sampel baja tersebut pada saat akam. Berikut merupakan cara penyelesaiannya. Merupakan masanya yaitu 25,6 kg, beratnya 0,6490 meter, 146,5, dp sendiri 113,5. Yang ditanya sendiri ini sama dengan adapun hasil dari hitungan ini yaitu 71,077 Joule. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.